Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahmah dari kampus STIEGC Business School Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks menuntut pendekatan problem solving yang tidak lagi bersifat linear, reaktif, dan berbasis asumsi. Design thinking hadir sebagai pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada manusia kreatif dan interaktif, dengan menekan pemahaman mendalam terhadap pengguna serta pembelajaran melalui tindakan nyata. Maka, ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan implementasi design thinking dalam problem solving melalui pengembangan materi design thinking yang digunakan sebagai bahan ajar. Pembahasan mencakup landasan konseptual, elemen utama terhadap proses, serta 2 studi kasus implementasi pada organisasi berskala UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa design thinking merupakan kerangka berpikir yang adaptif dan aplikatif untuk memastikan masalah yang diselesaikan adalah masalah yang relevan, serta solusi yang dihasilkan memiliki nilai nyata bagi penggunanya. Kata kuncinya adalah design thinking, problem solving, empati, inovasi, dan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Apa sih design thinking itu? Design thinking ialah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat pada manusia, human-centered approach, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunia nyata tidak terdefinisi secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving diawali dengan pemahaman mendalam terhadap penggunanya. Dalam dokumen pelatihan design thinking yang digunakan sebagai rujukan, design thinking didefinisikan sebagai pendekatan kreatif untuk problem solving yang menekankan keterlibatan aktif, pembelajaran melalui tindakan thinking by doing, serta eksplorasi solusi secara bertahap. Dengan demikian, design thinking tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa solusi, tetapi juga pada proses eksplorasi masalah yang bersifat iteratif dan relektif. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa solusi yang baik tidak lahir dari asumsi atau sudut pandang perancang semata, melainkan dari proses memahami pengguna, menantang asumsi yang sudah ada, serta mendefinisikan ulang masalah agar lebih relevan dengan realitas pengguna. Berdasarkan dokumen pelatihan desain thinking yang dikembangkan oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, desain thinking memiliki 4 karakter utama. Di sini kita akan membahas tentang konsepnya, tahap, dan studi kasus berdasarkan materi implementasi desain thinking dan problem solving. Berpusat pada manusia di mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan eksplisit maupun implisit. Kalau kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Kolaborasi memungkinkan pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah optimis, yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila diproses melalui pendekatan yang tepat. Optimistisme ini menjadi proses inovasi tetap bergerak dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Eksperimental yang menekankan pentingnya pengujian ide secara cepat melalui prototipe dengan iterasi berulang. Solusi tidak langsung dianggap benar, tetapi diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan respon penggunanya. Lalu di sini adalah saya akan membahas tentang karakteristik design thinking. Pertama adalah yang tadi sudah saya sebutkan adalah ada human center atau berpusat pada manusia, kolaboratif, optimisme, dan eksperimental. Selanjutnya adalah prinsip iteratif.
Proses tidak linear. Terus, setiap tahap dapat diulang berdasarkan umpan balik pengguna kegagalan sebagai sumber pembelajarannya. Di sini, tahap design thinking itu terdapat ada 5 tahap, yaitu empati, define, ide, prototype, dan tes. Baik, empati, saya akan menjelaskan satu persatu. Empati ialah merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Tahap ini bertujuan menangkap kebutuhan motivasi serta permasalahan pengguna dari perspektif mereka sendiri. Contohnya seperti ini. Kita berempati kepada seseorang atau misalkan saya bisa ngambil contoh ada teman yang sedang bersedih, kita berempati dengan teman kita dengan mengajak berbicara, dengan mengajak dia untuk makan bareng, misalkan contohnya seperti itu. Itu salah satu bentuk empati yang kita praktekkan di lingkungan kita sehari-hari. Yang kedua adalah define. Define adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati, data, dan insight yang diperoleh disentis untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, dan berorientasi pada penggunanya. Masalahnya tuh harus spesifik. Kalau misalkan define itu human centernya apa permasalahan di manusianya tuh kayak gimana, terus merumuskan masalahnya berdasarkan hasil empati yang tadi pertama yang sudah saya bahas. Yang ketiga adalah ide. Merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Mungkin kalau misalkan secara animasinya atau secara gambarannya adalah seperti ini. Jadi kita tuh mengumpulkan ide masing-masing biar kita mendapatkan solusi. Terus untuk bertujuannya adalah hasil akhirnya adalah membuka kemungkinan solusi sebelum dilakukannya penyaringan atau pemilihannya ide. Yang keempat adalah prototype. Prototipe adalah tahap menerjemahkan ide terpilih di dalam bentuk nyata, seperti sketsa, model sederhana, atau simulasi. Prototipe berfungsi sebagai alat berpikir dan alat belajar untuk menguji asumsi. Kurang lebih adalah kita mengumpulkan semua idenya, tadi terus kita sudah mendapatkan ide, terus kita mencari ide yang terbaik, lalu kita mewujudkan itu dalam bentuk prototipe atau dalam bentuk sketsa, model sederhana atau simulasi. Seperti ini contohnya. Yang ketiga adalah yang kelima adalah tes. Tes merupakan tahap pengujian prototipe kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Baik, melalui tahap tersebut, design thinking berfungsi sebagai kerangka problem solving yang sistematis, fleksibel, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Oke, kalau misalkan mau kita bahas, design thinking itu dibangun atas 4 elemen utama yang paling terkait, yaitu people center. People center itu adalah pendekatan design thinking melalui berangkat dari perspektif pengguna, masalah dipahami berdasarkan pengalaman kebutuhan dan konteks penggunanya, bukan dari sudut pandang pembuat solusi. Elemen ini menuntut kemampuan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Yang kedua adalah highly creative. Kreativitas dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan melampaui solusi yang sudah lazim. Kreativitas bukanlah aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Hands-on. Hands-on ialah design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan pembuatan prototipe. Pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana, sehingga proses belajar melangsungkan secara konkret begitu. Dan yang keempat adalah iteratif. Proses design thinking bersifat berulang, meliputi memahami, membuat, dan mempelajari kembali. Setiap tahap dapat diulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya.
Oke, di sini adalah sebelum ke studi kasus, saya mau ngebahas tentang tahap design thinking dalam problem solving. Tahap design thinking merupakan inti dari pendekatan ini dalam memecahkan masalah. Setiap tahap tidak berdiri sendiri secara linier, melainkan saling terkait dan dapat diulang secara dengan temuan di lapangan. Penjelasan berikut memperdalam makna setiap tahap dalam konteks problem solving. Tadi kita sudah membahas kalau misalkan ada 5 tahap di dalam design thinking, yaitu empati, terus tadi ada lagi define, terus ada lagi ide, ada lagi prototype, ada lagi test. Dan itu tuh semuanya kalau misalkan kita bisa menyatukan semua konsep ini, akan tercipta satu solusi atau satu pemecahan masalah yang akan membuat jauh lebih baik lagi. Baik. Oh ya, ada tahap-tahap empati, yaitu tahap yang dilakukan untuk memahami pengalaman nyata pengguna jalan tol. Misalkan proses empati melibatkan 200 pengguna jalan tol dengan latar belakang yang beragam melalui wawancara langsung dan wawancara melalui telepon. Ini adalah salah satu studi kasus di jalan tol. Di sini adalah kemacetan. Masalahnya adalah kemacetan rest area antrian gerbang tol. Keterbatasan fasilitas rest area, di mana kapasitas rest area tidak mencukupi pada periode puncak, misalkan pas mudik lebaran atau libur Nataru, misal gitu, kondisi kebersihan dan kenyamanan dinilai belum memadai, serta area parkir sering meluber hingga keluar rest area dan memicu kemacetan tambahan. Kalau misalkan saya di sini memperlihatkan contohnya adalah contoh di gerbang tol, yang dulu tuh kita belum pakai e-tol gitu, masih yang cash, itu sangat amat memakan waktu gitu. Tapi sekarang sudah ada yang terbaru gitu, ada teknologi terbaru dengan e-tol, itu sangat amat membantu dan efisien secara waktu. Terus tahap define, contohnya adalah seluruh temuan empati disintesis untuk merumuskan inti permasalahan secara lebih terfokus dari berbagai persepsi pengguna. Permasalahannya dikerucutkan menjadi 4 kategori, yaitu masalah layanan dan fasilitas rest area, masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi, masalah kemacetan di ruas jalan tol, dan masalah kemacetan di gerbang tol. Ini sebenarnya sudah ada solusi kalau misalkan untuk di jalan tol. Solusinya adalah menggunakan aplikasi terpadu atau electronic toll collection. Yang kita sering pakai sekarang itu adalah kayak e-tol begini. Oke. Ada juga tahap ide berdasarkan rumusan masalah pada tahap define. Tahap define itu berdasarkan masalah, tahap ide itu berdasarkan tahap permasalahan dari define, dilakukan proses ideasi untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi. Tahap ini bertujuan menghasilkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan secara langsung. Contohnya adalah pengembangan aplikasi layanan terpadu seperti e-tol itu yang sekarang sudah mulai diluncurkan dan sudah mulai digunakan. Itu tuh salah satu solusi yang sangat nyata yang sekarang sudah dirasakan oleh banyak masyarakat di jalan tol, yang lebih efisien waktu dan lebih cepat dalam hal apa ya namanya, bertransaksi di jalan tol atau di gerbang tol gitu. Tahap prototipe adalah ide-ide yang dihasilkan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sebagai representasi atau solusi. Prototipe dikembangkan untuk mensimulasi alur layanan aplikasi terpadu, menggambarkan mekanisme secara sistem pembayaran ETC, menguji interaksi pengguna dengan solusi yang diusulkan. Prototipe pada tahap ini bersifat awal dan digunakan sebagai alat pembelajaran dan evaluasi, bukan sebagai produk akhir. Kelima adalah tahap tes. Tahap tes dilakukan dengan melibatkan pengguna jalan tol secara langsung untuk menguji prototipe yang telah dikembangkan. Proses pengujian difokuskan pada cara pengguna berinteraksi dengan prototipe, tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna, solusinya bagaimana, masukan dan kritikan pengguna terhadap solusi yang diusulkan. Ini tuh pernah terjadi di sebelum chaos lah, sebelum ada ITO ini. Sangat amat chaos, sangat amat tidak terbiasa karena masyarakat dulu terbiasa dengan
bertukar secara cash gitu. Tiba-tiba ada e-toll atau electronic toll, jadi mereka ada yang tidak tahu, ada yang masih gaptek mungkin, atau misalkan ada yang belum mengetahui ada peraturan-peraturan baru. Ini berjalan kalau tidak salah hampir 2 tahun, dan ke tahun ketiga atau tahun keempat tuh sudah mulai ada perbaikan dan sudah mulai terbiasa masyarakat dengan bertransaksi secara e-toll ini, begitu. Mungkin kalau misalkan dari saya cukup sekian untuk studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua adalah UMKM kuliner. Masalahnya adalah waktu tunggu yang lama, menu yang tidak jelas, dan balik lagi bertransaksi secara cash adalah salah satu menjadi masalah di dalam UMKM yang menjadi antrian panjang atau misalkan menjadi lama gitu untuk berinteraksi atau proses jual beli gitu. Sekarang tuh solusinya adalah sudah ada QRIS kalau misalkan untuk apa namanya pembayaran, terus redesign menu, kayak menu-menunya sudah digital, bisa di-scan gitu. Terus perbaikan alur layanannya ya seperti itu, menunya bisa di-scan, terus pembayarannya sudah mulai kris. Itu menjadi salah satu solusi di UMKM kuliner atau UMKM yang perbelanjaan juga. Jadi memangkas waktu lumayan menjadi efisien, dan kita juga jadi kalau misalkan mau di restoran nggak harus nungguin dulu buku menunya, tapi udah langsung bisa QRIS. Itu tuh salah satu menjadi solusi gitu. Baik, kesimpulannya adalah design thinking efektif untuk berbagai konteks dan menjamin solusi relevan dan bernilai bagi penggunanya. Ini tuh harus kita ini juga ya, highlight juga ya. Di highlightnya adalah design thinking itu sebenarnya kalau misalkan kita menemukan ide-ide, kan banyak ide yang bermunculan gitu. Tapi kitanya pun harus punya kepala yang dingin, solusi untuk bersama, karena ini untuk kemaslahatan bersama. Jika menemukan satu ide, terus kitanya sudah menyetujui itu, terus dilakukan dilakukan prototype, dan dilakukan tes, dan itu menjadi works, itu menjadi salah satu solusi dari design thinking ini untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin dari saya cukup sekian untuk presentasi tentang implementasi design thinking. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.